Peluang usaha pertanian jagung memang masih sangat cemerlang dengan prospek yang bagus. Tanaman satu ini sangat cocok dibudidayakan di daerah di Indonesia. Bisnis pertanian memang menjadi salah satu bisnis yang tak pernah mati. Begitupun dengan bisnis pertanian jagung yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Selain harga jual cukup bagus, perawatan jagung dinilai cukup mudah oleh petani karena tak perlu perawatan ekstra layaknya tanaman padi. Umur panen jagung juga terbilang cepat, hanya butuh waktu 3 hingga 4 bulan untuk menikmati hasilnya. Petani juga tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk pembelian vitamin, pupuk, dan lain sebagainya, seperti merawat padi. Akan berbeda peluang dan pemasukan bagi yang menanam jagung dengan teknik dan jenis yang pas di lahan dan wilayah. Misalnya wilayah perkotaan, lebih banyak yang membutuhkan jagung manis untuk olahan makanan, sedangkan di pedesaan lebih membutuhkan jagung pipil sebagai pakan ternak. Jagung pipil saat ini adalah emas yang bisa tumbuh. Selain mendapat keuntungan, bisa membantu kemandirian Indonesia dalam penyediaan kebutuhan jagung pipil. Menurut data BPS di tahun 2021, Indonesia berhasil memproduksi jagung sebanyak 15,79 juta ton, menjadikan Indonesia pada posisi ke-7 di dunia dalam hal produksi jagung. Jawa Timur sebagai penghasil tertinggi menghasilkan 5,73 juta ton, disusul Jawa Tengah dan Lampung masing-masing 3,18 juta ton dan 2,83 juta ton. Tapi patut diketahui, bertani jagung tidak bisa asal-asalan. Harapan mendapat untung bisa menjadi buntung jika tidak memiliki pengetahuan budidaya yang baik, sehingga banyak faktor yang perlu diketahui agar berhasil mendapat untung besar dalam bertani jagung. Untuk dapat tumbuh dan berproduksi optimal, tanaman jagung memerlukan unsur hara yang cukup selama pertumbuhannya. Karena itu, pemupukan harus diberikan yang cukup untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Umumnya, pupuk diberikan dalam bentuk padat atau cair melalui tanah dan diserap oleh akar tanah. Namun, pupuk juga dapat diberikan lewat permukaan tanah, terutama daun. Teknologi pemupukan utamanya saat aplikasi pupuk anorganik dengan cara ditugal atau dialur dekat atau di samping tanaman dan ditutup dengan tanah. Secara teknis diketahui efektif dan efisien, namun dari segi kebutuhan tenaga dan biaya cukup besar. Karena itu, pemberian pupuk dapat tetap efektif. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk budidaya jagung. Yang pertama, pemilihan benih. Benih jagung harus mampu menghasilkan produksi yang tinggi. Gunakanlah benih jagung hibrida yang beredar di pasaran dan pastikan membaca label agar mengetahui berapa potensi dan rata-rata hasil panen. Gunakan benih premium yang tahan terhadap penyakit busuk batang dan juga bulai. Lalu selanjutnya pengolahan lahan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tanaman jagung membutuhkan tanah yang gembur. Lakukan pembajakan agar akar mampu masuk ke dalam tanah dengan baik dan menyerap makanan dengan optimal. Yang ketiga, pengecekan tanah. Pengecekan perlu dilakukan untuk mengecek pH tanah. Jika pH di bawah 5,6, maka lakukan penambahan zat kapur atau pupuk dolomit. Selanjutnya, jarak tanam. Untuk menanam jagung, jarak tanam adalah faktor yang paling penting untuk keberhasilan panen yang maksimal. Gunakan jarak tanam 70 x 20 cm. 70 adalah jarak antar baris dan 20 cm adalah jarak antar tanaman. Dengan menggunakan satu benih dalam setiap lubang tanam. Selanjutnya adalah pemupukan. Untuk metode konvensional, pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam dengan cara pupuk urea, SP36 dan KCl dihomogenkan pada larutan air sebanyak 800 ml. Kemudian, buat larikan dengan jarak antar tanaman 7 cm, lalu aplikasikan pupuk yang telah homogen pada larikan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemupukan susulan untuk penambahan urea pada 28 hari setelah tanam dan pupuk SP36 serta KCl pada 35 hari setelah tanam. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan dosis pupuk pada tanaman jagung itu. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan, pembubunan, dan pengendalian hama penyakit. Dilakukan sesuai kondisi tanah dan tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan buat pilot
Buat plot kecil seluas 30 x 30 cm dan di dalam plot itu diletakkan gelas aqua yang berisi air dengan deterjen. Selanjutnya, masa panen. Panen dapat dilakukan pada saat tanaman jagung berumur 95 hari setelah tanam dengan ditandai rambut jagung yang sudah kering dan ketika kita memegang tongkol jagung sudah mengeras. Panen dilakukan dengan menggunakan cara manual atau secara langsung patahkan tongkol jagung menggunakan tangan. Keuntungan bisnis jagung. Jagung termasuk sayuran yang seringkali jadi menu. Jika kamu berminat untuk budidaya jagung, bisa mulai dengan menanam sendiri di rumah. Perawatan tanaman jagung relatif mudah. Kebutuhan pangan dan gizi keluarga tercukupi, menghemat biaya belanja konsumsi rutin bulanan, menambah penghasilan dari menjual jagung yang tidak habis dikonsumsi. Tapi walaupun menguntungkan, patut diingat bahwa ada kerugian bisnis jagung, yaitu pada usia panen sekitar 120 hari setelah tanam atau 4 bulan, membuat kamu harus sabar menanti untuk panen pertama kali. Jika sudah dipetik jagungnya, harus segera dimasak atau disimpan di lemari es agar tidak cepat busuk. Harga jual jagung juga bisa jatuh terutama pada saat panen raya. Secara umum, kita bisa simpulkan budidaya jagung memiliki potensi keuntungan lebih tinggi dengan potensi kerugian lebih kecil, bergantung pada situasi kondisi setempat dan jika kondisi bagus sesuai rencana, maka kamu bisa memperoleh penghasilan kurang lebih 2,8 juta per 1000 meter persegi tiap bulannya. Tingginya harga jagung dalam negeri yang sebagian besar digunakan sebagai pakan ternak berimbas juga pada para peternak ayam petelur maupun pedaging. Keseimbangan harga jagung dalam negeri antara petani jagung dan peternak ayam semestinya bisa tercipta. Jika hal itu bisa dilakukan, maka harga jagung untuk pakan ternak bisa disesuaikan. Petani jagung sejahtera dan para peternak ayam juga ikut sejahtera. Kunci agar Indonesia bisa swasembada jagung adalah inovasi, mekanisasi, transformasi teknologi, digitalisasi dan mereformasi semua industri hulu sarana produksi pertanian agar biaya produksi budidaya per musim tanam bisa dipangkas lebih murah dari hasil produksi jika panen berlangsung dengan baik.